Assalamualaikum anak Dacil. Bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Anak Dacil, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pembelajaran kali ini masih dilakukan secara daring. Jadi mohon bantuan ayah dan bunda untuk mendampingi anak Dacil belajar di rumah. Video pembelajaran kali ini untuk kelas 6, tema 7 dengan materi min, ditulis mean atau istilah lainnya yaitu nilai rata-rata. Anak Dacil, pernah tidak kalian merasa kesal karena mendapat nilai rata-rata berada di bawah nilai rata-rata kelas? Nah, jika nilai rata-rata kalian masih di bawah nilai rata-rata kelas, tampaknya kalian harus belajar lagi. Pernah tidak kalian bertanya-tanya, memangnya apa hubungan antara nilai rata-rata kelas dan peringkat kelas? Umumnya, seseorang yang mendapat peringkat di kelas sudah pasti nilainya berada di atas nilai rata-rata kelas. Membahas nilai rata-rata, bagaimana cara menghitung nilai rata-rata itu ya? Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari mengenai nilai rata-rata atau min, ditulis mean dalam video pembelajaran ini. Anak Dacil, apa itu min? Min atau kita biasa menulisnya dengan mean atau istilah lainnya yaitu nilai rata-rata adalah jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Nilai rata-rata sendiri dibagi menjadi 4 macam. Kita akan bahas sekilas ya, macam-macam dari nilai rata-rata. Yang pertama, rata-rata data tunggal. Data tunggal ini adalah data yang belum dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Jadi contohnya, kalian lihat ya, seperti ini. Jadi, dalam data tunggal, kita tidak mengelompokkan nilai atau data yang sejenis, melainkan langsung menjumlahkannya. Kemudian langsung kita bagikan dengan jumlah dari keseluruhan datanya. Yang kedua yaitu rata-rata untuk data berfrekuensi. Anak Dacil, sampel yang banyak tentu akan menghasilkan data yang cukup besar kan? Tak jarang banyak data yang akan berulang. Untuk memudahkan kita menganalisis dan menghitung, data harus dikelompokkan terlebih dahulu dalam jenis yang sama, seperti tabel berikut ini. Yang ketiga yaitu rata-rata berinterval. Rata-rata berinterval digunakan untuk data dalam jumlah yang besar, tetapi pengulangannya sedikit. Untuk yang keempat yaitu rata-rata data gabungan. Rata-rata data gabungan adalah rata-rata hasil dari dua kelompok data yang sudah memiliki rata-rata sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya menyelesaikan contoh soal yang berkaitan dengan nilai rata-rata. Yuk, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terdapat 5 orang yang memiliki tinggi badan yang berbeda. Orang pertama memiliki tinggi badan 150 cm, orang kedua 160 cm, 170 cm, 180 cm, dan 180 cm. Maka, kita akan mencari berapa tinggi rata-rata dari kelima orang tersebut. Caranya, kita jumlahkan terlebih dahulu seluruh tinggi badan dari kelima orang tersebut. 150 ditambah 160 ditambah 170 ditambah 180 ditambah 180 sama dengan 840 cm. Kemudian dibagi jumlah dari orang yang ada pada data. Jumlah orang yang ada pada data yaitu 5 orang. Sehingga 840 cm dibagi 5. Hasilnya 168 cm. Jadi rata-rata tinggi badan dari kelima orang tersebut yaitu 168 cm. Contoh soal tersebut merupakan contoh dari rata-rata data tunggal, di mana data yang ada belum dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Jadi, walaupun pada data terdapat
jumlah orang, 2 orang yang memiliki tinggi badan yang sama, tetapi tidak kita kelompokkan terlebih dahulu, melainkan langsung kita jumlahkan keseluruhannya. Bagaimana anak Dacil? Sudah paham kan bagaimana cara menyelesaikan soal jenis serupa? Nah, sekarang kita mulai untuk melanjutkan ke soal yang lainnya. Sudah siap? Sekarang kalian perhatikan tabel berikut ini. Bu Guru Dacil memiliki tabel yang berisi nilai siswa dan banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Kita perhatikan sama-sama ya. Di dalam tabel terdapat nilai 6, 7, 7,5, 8, dan 9 dengan banyak siswa yang berbeda-beda. Sekarang kita akan mencari nilai rata-rata dari nilai yang didapat oleh keseluruhan siswa tersebut. Bagaimana cara menjumlahkan dan mencarinya? Simak baik-baik ya. Sekarang kita lihat sama-sama. Siswa yang mendapat nilai 6 yaitu 6 orang. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 7 yaitu 4 orang. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 7,5 atau 7,5 yaitu 16 orang. Kemudian, siswa yang mendapat nilai 8 sebanyak 10 orang dan nilai 9 sebanyak 4 orang. Langkah pertama yaitu mengalihkan nilai dengan banyak siswanya. Sebagai contoh, untuk nilai 6 sebanyak 6 orang berarti 6 dikali 6 yaitu 36. Dan seterusnya. Untuk nilai 7 banyak siswa 4 sehingga 7 dikali 4 yaitu 28. 7,5 dikali 16 yaitu 120. Nilai 8 sebanyak 10 orang, 8 dikali 10 sama dengan 80. Nilai 9 sebanyak 4 orang, berarti 9 dikali 4 sama dengan 36. Kemudian, jumlah data yang tadi kita jumlahkan ya, 36 ditambah 28 ditambah 120 ditambah 80 ditambah 36 menghasilkan 300. Sama halnya seperti jumlah data yang tadi, banyak siswa pun harus kita jumlahkan. Banyak siswa 6 orang ditambah 4 orang ditambah 16 orang ditambah 10 ditambah 4 yaitu 40 orang. Sehingga akan kita dapatkan nilai rata-rata sama dengan jumlah data tadi 300 dibagi banyaknya siswa secara keseluruhan yaitu 40. 300 dibagi 40 akan menghasilkan 7,5. Jadi nilai rata-rata min adalah 7,5. Nah, bagaimana anak Dacil? Mudah bukan? Agar kalian lebih paham, Bu Guru Dacil punya contoh soal untuk kalian kerjakan. Simak dan kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Oke anak Dacil, terima kasih ya sudah belajar bersama dengan Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video pembelajaran kali ini. Dukung selalu channel ini ya dengan memberikan like, kemudian share video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.